Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi gue ada dapat satu pertanyaan dari bulan lalu kayaknya teman-temannya. Jadi pertanyaannya tuh nanya ke gue, Bang, iPhone 12 mininya kan udah daftar bea cukai IMEI-nya. Jadi itu bisa dibilang sudah aman atau suatu saat nanti akan keblokir lagi. Nah, jadi di video ini gue akan jelasin secara detail apa aja yang gue rasakan dengan iPhone 12 mini gue ini yang udah gue daftarin bea cukai teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah kotak dari iPhone 12 mini gua. Kalau kalian lihatin di sini, ini tuh untuk tempelannya udah pasti X Inter dan ini tuh bukan resmi dari Indonesia, LLA Amerika teman-temannya. Jadi di sini waktu itu memang pas gua beli tukar tambah dengan iPhone X gue itu iPhone 12 mini ini masih berfungsi dengan normal sinyalnya. Tapi pas gua update ke iOS 18 poin berapa gitu gua lupa, ini keblokir. Jadi pas gua ke Singapura bulan 5 kemarin teman-temannya, deket-deket bulan Juni, gue tuh langsung daftarin bea cukai. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian yang nanya ke gue, kalau misalkan didaftarin bea cukai itu apakah iPhone-nya itu sudah resmi bisa digunakan atau mungkin suatu saat nanti akan terblokir. Nah, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian teman-temannya dari pengalaman gue menggunakan iPhone X Inter yang udah gue daftar di bea cukai. Jadi gue akan bilang ke kalian kalau misalkan untuk daftar di bea cukai yang paling dibutuhkan itu adalah boarding pass teman-temannya. Jadi boarding pass itu menandakan artinya kalian itu datang dari luar negeri masuk ke Indonesia, guys ya. Nah, jadi di sini teman-temannya setelah kalian masuk ke imigrasi, lewatin imigrasi, kemudian akan ada counter IMEI bea cukai. Di situ ada tulisan registrasi IMEI. Kalian bisa langsung ke pos tersebut teman-temannya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah boarding pass. Kalau misalkan kotak iPhone, nota pembelian itu nggak butuh sama sekali teman-temannya. Gua kasih juga ke kalian informasi, sebelumnya gue udah daftar online. Gue pengen daftarin IMEI gue, ternyata nggak ditanyakan sama sekali. Jadi pas gue datang ke counter IMEI bea cukai, gue bilang ke bapaknya, Pak mau daftar IMEI bea cukai. Oke, beli di mana? Indonesia. Oke, iPhone-nya mana? Ini. Nah, jadi iPhone-nya itu harus dicek sama abangnya karena beliau akan membuka yang namanya about, kemudian ke bagian IMEI ini untuk mereka daftarkan dan registrasi teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kita daftar di bandara, itu kita akan mendapatkan bea pembebasan dari pemerintah sebesar 500 US dollar. Jadi kalau misalkan kita mau hitung ke kurs Indonesia, 500 US dollar itu di angka, kita convertkan dulu ke USD, 500 USD. Jadi di angka 8,3 juta. Nah, kalau misalkan iPhone kalian tuh secondnya itu udah di bawah 8,3 atau maksimal 8,3, artinya kalian nggak perlu bayar lagi teman-temannya untuk pajaknya. Tapi kalau misalkan iPhone kalian itu harga secondnya tuh di angka 12 juta, berarti akan ada pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan perhitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita teman-temannya. Jadi waktu itu gue tanya ke abangnya, Bang, berapa kena pajaknya? Oh mas, emasnya aman karena dapat coveran 500 US dollar teman-temannya. Oke, jadi di sini gue cuma pengen sharing ke kalian kalau misalkan pas gue daftarin IMEI bea cukai itu, gue cuman dapetin notifikasi SMS yang bilang iPhone kita sudah diregistrasi oleh bea cukai. Selebihnya nggak ada nota kertas apapun teman-temannya. Jadi tidak ada yang namanya invoice, nggak ada sama sekali. Kemudian tidak juga ada yang namanya email, nggak ada sama sekali. Pas gue lihat, gue tanya ke abangnya, Bang, ini udah aktif Bang? Ya 5 menit lagi juga aktif. Nah, baru keluar dari counter bea cukai sekitar 3 menit itu dia udah aktif teman-teman untuk sinyalnya. Jadi di sini guys, gue pengen share ke kalian kalau misalkan untuk iPhone gue tuh memang LLA Amerika, kita cocokkan dengan kotaknya. Di sini juga sama ya, MJNT3 LLA, kita samakan di sini, ini sama persis guys ya. Nah, jadi di sini gue pengen bilang ke kalian kalau misalkan iPhone yang udah diregistrasi di bea cukai itu artinya iPhone ini sudah membayar pajak atau legal. Bahasa gampangnya seperti itu. Tapi kita dapat pembebasan pajak sebesar 500 US dollar. Jadi intinya kita udah bayar pajak, cuman di cover oleh pemerintah gitu.
untuk meminimalisir iPhone X Inter seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian tanya ke gue aman nggak, gue bisa bilang 1000% aman sama kayak iPhone resmi teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada beli iPhone iBox, iPhone di Gmap, entah itu beli di iBox, entah itu beli di Blibli, entah itu beli di Lazada, intinya sama persis. Kalau untuk dari iPhone X Inter itu sama-sama bisa menggunakan sinyal provider di Indonesia teman-temannya. Dan juga informasi buat kalian, iPhone yang IMEI-nya keblokir di Indonesia kalau di luar negeri itu bisa kepake. Jadi diblokir cuma di Indonesia teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan IMEI-nya diblokir itu sudah rusak, enggak guys ya. Nah, jadi cara satu-satunya untuk membuktikan bahwa iPhone gue itu sudah terdaftar di Bea Cukai itu adalah kita harus cek di IMEI Bea Cukai. Jadi pertama-tama kita langsung masuk ke bagian IMEI. Gua akan copy di sini, kemudian kita masuk ke website IMEI Bea Cukai teman-teman ya. Jadi di sini gua akan cek langsung, kita akan buka dulu. Nah, di sini beacukai.go.id, kita akan langsung cek untuk IMEI kita. Jangan salah, kita copy paste tadi. Nah, ini kita buang dulu spasinya. Kalian jangan salah ya, kalau untuk ngeceknya juga ada cara. Nah, kita buang spasinya di sini. Jadi di sini tuh akhirnya kan 855. Sedangkan IMEI gue tuh di belakangnya ada, setelah 55 itu ada angka 1 dan 0. Jadi kita masukkan 1 dan 0 di paling akhir. Kemudian kita isikan di sini untuk captcha-nya kita isikan di sini 0037. Kita send di sini. Di sini nanti akan terlihat data IMEI telah berhasil dikirim ke database CIR teman-teman. Jadi di sini gue bisa bilang ke kalian untuk dari sisi fungsi sama persis, tidak ada masalah sama sekali guys ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang, kalau misalkan udah daftar IMEI Bea Cukai itu artinya iPhone-nya tuh udah kayak iPhone resmi ya? Ya betul sekali. Kalian bisa menggunakan sinyal, entah itu kalian menggunakan SIM card fisik, entah itu kalian menggunakan eSIM, semuanya tuh bisa dinikmati dengan enak di iPhone 12 mini ini teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi fungsionalnya tuh semuanya tuh berfungsi dengan normal layaknya iPhone resmi guys ya. Jadi kalau kalian tanya ke gue, bang, gue pengen buka Instagram semuanya, bikin konten, live TikTok, live Shopee, itu bisa nggak? Aman jaya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi kalau kalian tanya ke gua, iPhone IMEI Bea Cukai itu aman nggak, bang? Aman banget selama kalian tuh bayarnya di IMEI Bea Cukai teman-teman, atau daftarnya di bandara. Kalau misalkan kalian itu menggunakan daftar IMEI yang pakai tembak 3 bulan, gue rasa itu bukan sebuah hal yang patut gue rekomendasiin ke kalian teman-temannya. Karena yang gue sarankan ke kalian itu adalah kalau misalkan kalian punya rezeki, ya kalian jalan-jalan ke luar negeri, atau bisa kalian titip ke saudara kalian, HP-nya kalian kirim ke saudara. Karena HP-nya ini harus dipegang oleh yang bersangkutan pas datang dari luar negeri teman-temannya. Jadi setelah kalian daftarkan, kalian nggak perlu sama sekali untuk khawatir tentang sinyal. Jadi kalau kalian mau nelpon, mau iMessage, mau WhatsApp, semuanya lancar jaya. Mau update iOS, setiap saat ada iOS terbaru silakan, nggak ada masalah sama sekali, lancar jaya. Gua sejak daftar IMEI Bea Cukai nggak pernah mikir yang namanya sinyal keblokir. Sebelum gue daftar di Bea Cukai juga, sebenarnya selama gue menggunakan iPhone X Inter, gue nggak pernah takut sih untuk daftar untuk update iOS, karena menurut gue secara pribadi update iOS itu memang sangat penting untuk kelangsungan hidup smartphone kita untuk jangka panjang guys ya. Tapi sini gue cuma pengen sharing ke kalian karena pertanyaan tersebut cukup penting bagi gue untuk gue jawab. Jadi di sini buat yang nanya ke gue, iPhone IMEI itu resmi, betul resmi, sama kayak keluaran iBox dan Digimap, yes, sama persis. Bedanya iPhone ini dikeluarkan oleh luar negeri tapi sudah terdaftar di Indonesia, sudah dibayarkan pajaknya. Jadi kalau misalkan HP-nya tuh secondnya di atas $500, kalian tinggal kalkulasikan aja menurut perhitungan dari pemerintah kita bayar pajaknya. Nah, jadi di sini semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa hal yang resmi itu mending kita selalu lakukan teman-teman, terlepas uang pajaknya kalian bilang kemana lah, nggak usah dipedulikan hal seperti itu. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita, nggak perlu pusing lagi tentang masalah sinyal keblokir. Selain itu, kalau kalian mau jual HP kalian, itu juga udah pasti harganya beda, lebih tinggi teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.